Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, iklan melalui radio, internet, dan televisi disebut iklan elektronik. Isi iklan elektronik sangat beragam. Ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Anak-anak, coba kalian perhatikan ya jenis iklan berdasarkan isi berikut ini. Ini adalah sebuah iklan di televisi. Iklan ini menayangkan gambar partai politik dalam pemilu tahun 2014. Tujuan dari iklan ini adalah untuk mengenalkan kepada halayak tentang partai politik peserta pemilu pada saat itu. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik ya, anak-anak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan iklan berikut ini ya. Iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Nah, berikutnya perhatikan gambar ini ya. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak untuk menggunakan shampoo. Pada gambar iklan di atas, yaitu dengan menggunakan shampoo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Ada iklan yang termasuk jenis iklan politik, ada juga jenis iklan pendidikan. Nah, yang terakhir ini termasuk jenis iklan kecantikan. Dan anak-anak, masih banyak jenis-jenis iklan lainnya ya, yang ada di media-media elektronik. Anak-anak, keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu rukun dengan anggota keluarga dan juga tetangganya. Mereka juga selalu melakukan kegiatan bersama seperti beribadah bersama, senam bersama, dan selalu bekerja sama. Ibu Udin memiliki toko kelontong yang dikelola keluarga sendiri. Ibu Udin juga menjadi salah satu pengurus koperasi simpan pinjam. Koperasi termasuk salah satu usaha yang dikelola bersama. Nah, berikut ini adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua ya. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Berikut ini contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas.
Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran walaupun tidak banyak. Yang kedua adalah usaha industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola secara perseorangan. Contohnya adalah usaha kerajinan seperti mebel, meja, kursi, dan lemari. Selain itu juga ada industri keramik, ada lagi kerajinan anyaman, serta kerajinan tembikar. Nah, yang ketiga, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya adalah warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan juga pedagang hasil bumi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan ya. Selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Berikut contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Nah, yang pertama adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha dan juga penanam modal ya. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT merupakan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Yang keempat adalah BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Tujuan dari pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan juga pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.
Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.